Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Jumat 24 Januari 2025. Hari ini kita merayakan peringatan wajib Santo Fransiskus dari Sales, uskup dan pujangga gereja. Fransiskus lahir di Savoia 21 Agustus tahun 1567. Ia anak sulung dari 6 bersaudara. Fransiskus adalah seorang anak yang cerdas. Ia meraih gelar doktor pada usia 25 tahun dan diterima sebagai pengacara di Senat Cambridge. Namun, Fransiskus memilih untuk menjalani hidup membiara, meskipun hal tersebut tidak disetujui oleh ayahnya. Ia ditabiskan menjadi imam tahun 1593. Fransiskus adalah seorang imam yang baik yang membaktikan seluruh dirinya bagi kepentingan gereja dan perkembangan iman umatnya. Dengan gigih, Fransiskus menegakkan ajaran iman yang benar. Karyanya menemui banyak rintangan dan hidupnya sendiri senantiasa terancam. Ia banyak menulis ajaran-ajarannya pada pamflet-pamflet dan menyebarkannya di seluruh kota. Dan Fransiskus dari Sales ini berhasil dalam waktu singkat sebanyak 25.000 dari 30.000 penduduk kota di Sabalais bertobat dan kembali kepada ajaran iman yang benar. Fransiskus berkata, pada akhirnya satu-satunya ketentuan yang benar dan dapat dipercaya adalah sabda Tuhan yang diajarkan oleh gereja Katolik, gereja Tuhan. Pada tahun 1602, Fransiskus ditabiskan menjadi uskup di Jenewa, Swiss. Ia dikenal sebagai uskup yang baik, sederhana, bijak, sabar, ramah dan lemah lembut, serta menyayangi umatnya. Ia juga dikenal sangat memberikan perhatian kepada mereka yang lemah, yang tidak berdaya, yang miskin dan memerlukan bantuan. Kepandaian dan sifat-sifatnya yang demikian membuat banyak orang bertobat. Fransiskus dari Sales meninggal pada tahun 1622 di Lyon, Perancis. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Markus 3 ayat 13 sampai dengan 19. Kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Dalam diri Kristus Allah mendamaikan dunia dengan dirinya dan mempercayakan warta pendamaian kepada kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus, dimuliakanlah Tuhan. Kemudian naiklah Yesus ke atas bukit. Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya dan mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil. Dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Ke-12 orang yang ditetapkannya itu ialah Simon yang diberinya nama Petrus, Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudara Yakobus, yang keduanya diberi nama Boanerges yang berarti anak-anak guru. Selanjutnya Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelot dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Di bulan Januari ini adalah bulan mutasi bagi para imam Keuskupan Agung Jakarta. Beberapa nama imam masuk dalam bursa mutasi untuk transfer antar paroki di Keuskupan Agung Jakarta tentu. Ada yang tugasnya studi ke luar negeri, ada yang pindah paroki. Kalau saya setia saja di sini sambil nemani Romo Widi. Bagus ya rimanya ya. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan. Hari ini firman Tuhan berkisah tentang panggilan 12 murid untuk menyertai Yesus. Dan mereka diutus untuk mewartakan Injil dan menerima kuasa untuk mengusir roh-roh jahat.
Para murid dipanggil dengan nama mereka masing-masing. Hal yang sama dengan para imam yang diutus untuk mewartakan Injil ke segala penjuru. Namun, perutusan ini bukan hanya kekhususan atau privilege bagi para imam. Kita semua, para sahabat setia Gowori sekalian, juga mengemban perutusan yang sama, yakni untuk menjadi murid Kristus dan memberitakan Injil. Memberitakan Injil yang dimaksud bukan sekedar koar-koar bicara tentang isi kitab suci, tetapi menghidupi Injil dalam kehidupan sehari-hari. Itulah yang dimaksudkan dengan menjadi pemberita kabar sukacita. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, kata murid berakar kata Latin discipulus dari kata Inggris disciples. Artinya adalah orang atau pribadi yang mau belajar dengan sungguh-sungguh, dengan disiplin dan dengan penuh komitmen. Seorang murid adalah pengikut sejati yang mau ikut teladan Yesus Sang Guru. Sudahkah kita menjadi pengikut Tuhan yang sejati itu? Mau menjadi murid yang setia, berkomitmen, dan disiplin untuk menunaikan ajaran kasih-Nya dalam hidup. Selamat bermenung. Tuhan memberkati kita selalu, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Thank you.